Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi kita dalam mata kuliah kewirausahaan dan bisnis syariah, yang mana pada hari ini kita akan coba untuk membahas tentang pada bab keempat ya. Di sini akan kita coba untuk mengungkap tentang emosi, energi emosi ya. Kemudian intuisi, ide dan peluang usaha. Sebelumnya kita kemarin sudah ngebahas tentang bab ketiga, bagaimana suatu langkah-langkah dalam bisnis yang menuntut adanya etika pebisnis, yang tentu acuan daripada bisnis syariah adalah harus ada etika dalam bisnis. Yang terkait dengan etika dalam bisnis, di sini banyak hal ya, misalnya di sini sikap, kemudian dan perilaku seseorang, kemudian cara berpakaian seseorang terkait ini adalah pengusaha, kemudian di sini juga cara berbicara seseorang dalam terkait dengan etika ya. Kemudian juga terkait dengan etika adalah tidak suka menjelek-jelekan pesaing ya. Tidak suka menjelek-jelekan pesaing. Kemudian hindari jual beli yang bersifat ribawi. Kemudian juga di sini menumpuk barang, seperti kejadian kemarin ketika harga minyak goreng naik. Banyak orang-orang yang memiliki ambisi untuk menumpuk barang, kemudian dijualnya dengan harga ketika barang itu mahal ya. Itu terkait dalam etika. Kemudian tidak boleh melakukan yang namanya monopoli dalam bisnis. Monopoli artinya sesuatu usaha yang dimana di situ pengusahanya tunggal, kemudian dilindungi dan dipasarkan secara langsung kepada pasar. Kemudian juga mengutamakan kepuasan pelanggan. Jadi monopoli merupakan satu bentuk daripada pelanggaran terhadap pesaing bisnis. Terkait dengan pesaing bisnis, sesungguhnya dalam bisnis harus ada persaingan, sehingga di situ akan meningkatkan kualitas, kemudian akan bersaing dalam harga, kemudian juga bersaing dalam mutu ya. Jadi pasar boleh untuk memilih barang yang disukai dengan berbagai barang yang sejenis tetapi berbagai merek. Nah, ini persaingan bebas di dalam sebuah pasar. Jadi yang namanya terkait dengan menumpuk itu juga merupakan satu kesalahan fatal ya bagi pebisnis. Karena dalam konsep syariah bahwa menumpuk barang dan memonopoli barang itu merupakan satu bentuk daripada kejahatan dalam ekonomi. Yang timbul akibatnya di situ tentu akan banyak menyulitkan orang lain. Dan dalam konsep syariah juga tidak melupakan akan akhirat. Dalam berbisnis tentu walaupun dalam Islam, konsep Islam bahwa bisnis, pelaku bisnis, pekerja, kemudian yang terkait dengan
kaitannya dengan sebuah perusahaan, itu bagian daripada ibadah, ya. Pekerja bagian daripada ibadah. Tentu itu juga memiliki value atau nilai-nilai yang terkait dengan nilai-nilai pahala. Yang terkait tentu pahala itu terkait dengan keberkahan yang akan didapat atas hadiah dari Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Dan yang terpenting dalam etika bisnis yang sesuai dengan syariat Islam pada bab ini, yang pertama adalah jujur. Jujur itu adalah sidik, ya, jujur. Kemudian tidak ada tekanan, artinya suka sama suka. Kemudian tidak menipu takaran, tidak menipu timbangan, dan tidak menipu ukuran. Kemudian teguh menjaga amanah. Bahwa sesungguhnya berbisnis itu adalah amanah. Amanah yang harus dijalankan sesuai dengan syariat. Konsep bisnis yang memiliki landasan syariah. Kemudian lapang dada, ridho, ya, saling ridho. Kemudian adil. Terkait dengan adil adalah adil antara produsen dan konsumen, adil antara pedagang dan konsumen. Adil artinya salah satunya tidak saling merugikan. Kemudian berani dalam arti berani untuk menegakkan satu keadilan. Kemudian tentu diiringi dengan kesabaran, pemaaf, dan dermawan. Dermawan ini terkait dengan sedekah, ya. Jadi beberapa hal yang penting yang kita bahas di dalam konsep-konsep yang terkait dengan etika bisnis dalam Islam pada bab 3, kemudian mental pengusaha dan motivasi berprestasi, tentu suatu hal yang lumrah. Kalau terkait dengan bisnis tentu harus ada sebuah prestasi. Prestasi di mana di sini juga terkait dengan satu profit, keuntungan. Di mana prestasi bukan hanya sekedar mengejar keuntungan semata, tetapi juga menyeimbangkan manfaat yang tinggi, yang memiliki nilai-nilai manfaat yang tinggi yang ada di dalam masyarakat. Kita memproduksi sesuatu yang memang ada manfaatnya. Walaupun dalam pasar membutuhkan membutuhkan sesuatu barang, ya, maka tentu kita harus memproduksi barang yang dibutuhkan di masyarakat. Jangan sampai masyarakat ditawari, dipromosikan barang yang memang tidak ada manfaatnya, yang terkait dengan prestasi. Banyak pengusaha-pengusaha sukses di dunia tetapi memproduksi sesuatu barang yang tidak memiliki manfaat, seperti barang-barang yang dilarang dalam Islam terkait dalam zatnya, zat, ya, berhubungan dengan zat, ya. Misalnya miras, ya, miras itu zatnya jelas dalam konsep Islam adalah zat yang haram untuk dikonsumsi. Kemudian jual beli yang terkait dengan terkait dengan sesuatu hal yang negatif, ya, banyak yang negatif. Di antaranya salah satunya adalah yang mana zatnya dilarang dalam konsep syariah. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita akan coba untuk membahas pada bab 4. Sebelumnya kita puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dapat bertemu kembali dalam
kajian kewirausahaan dan bisnis syariah ya. Kewirausahaan dan bisnis syariah, dan mudah-mudahan kita semua dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada bab selanjutnya kita akan membahas di bab keempat. Di sini di pada halaman 119 ya, pada buku kewirausahaan syariah 119. Di sini terkait dengan bab 4 ini, di sini adalah bahasan tentang energi emosi, energi intuisi, energi ide, dan peluang usaha. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali kalau kita mendengar kata emosi tentu terkait dengan sesuatu hal yang di luar kendali. Di luar kendali kemanusiaan dan bersifat negatif. Nah, emosi kalau dalam Islam barangkali yang terkait dengan nafsu ya. Nafsu. Tentu nafsu ini dibutuhkan dalam keterkaitan dalam hal apapun. Nafsu ya. Tetapi emosi di sini, energi emosi, kalau emosi ini maknanya nafsu yang mutmainnah, nafsu yang terkendali, nafsu yang terkelola dengan baik, nafsu yang dapat dimanage dengan baik untuk menghasilkan sesuatu hal yang baik. Karena setiap apa yang kita lakukan, setiap apa yang akan kita kerjakan, baik itu bisnis, baik itu studi, baik itu bekerja, dibutuhkan nafsu, emosi yang sifatnya positif ya, nafsul mutmainnah. Jadi yang nafsu yang terkendali, nafsu yang terkelola dengan baik ya. Semua itu dalam hal ini terkait dengan setiap apa yang akan kita kerjakan itu harus ada emosi, nafsu. Jadi dalam konsep Islam itu sendiri, setiap manusia diberi nafsu ya. Nah, setiap manusia dapat memanajemen nafsunya dengan tuntunan daripada syariat agama, tentunya ya, tuntunan dari syariat agama, agar nafsu atau semangat yang dibangun, emosi yang dibangun itu akan menghasilkan sesuatu yang baik. Apalagi dalam kaitannya dalam wirausaha, wirausaha, pengusaha harus memiliki nafsu, emosi untuk meningkatkan manajemen, untuk meningkatkan organisasi bisnisnya ya. Nah, jadi kalau dikatakan bahwa lingkungan bisnis itu tentu terkait dengan yang pertama, lingkungan bisnis itu lingkungan bisnis secara fisik ya, internal, tentu terkait dengan owner. Owner adalah pemilik usaha, penggagas usaha, pemodal daripada usaha. Jadi owner itu perlu
nafsu, perlu emosi untuk membangun usahanya supaya lebih baik. Emosi dalam arti yang positif. Jangan dikatakan, bapak itu emosian. Nah, kalau bapak itu emosian, ibu itu emosian, itu ada nilai-nilai negatif. Suka marah-marah. Nah, itu emosian. Tapi kalau kita kaitkan dengan konsep bisnis, tentu emosi atau nafsu yang mutmainnah, yang terkendali dengan baik untuk modal, untuk kemajuan dalam segala hal yang kita kerjakan, itu harus diiringi dengan nafsu, ya, emosi. Jadi owner dalam kaitan organisasi bisnis, di situ ada owner, pemilik, penggagas, pemodal. Kemudian ada pekerja di bawahnya untuk membidangi konsep-konsep daripada bentuk daripada usahanya. Artinya membidangi manajemen. Jadi manajemen juga harus memiliki emosi. Emosi untuk memajukan perusahaan, emosi untuk memasarkan usahanya, produk-produk daripada usahanya. Jadi emosi. Kemudian ada pekerja tentu juga mereka harus mengelola emosinya supaya dapat menghasilkan hasil daripada produksinya yang baik, ya, yang baik dan berkualitas tentunya. Kemudian nafsu atau emosi untuk memasarkannya supaya juga laku dalam pasaran. Artinya barang itu tidak sia-sia diproduksi tetapi laku dalam pasaran. Jadi harus ada kajian-kajian yang matang terhadap apa yang akan diproduksi dalam pasar, apa yang akan dilepas dalam pasar. Kemudian yang terakhir adalah yang keempat, itu merupakan satu bentuk daripada kesatuan owner, manajer, kemudian karyawan, buruh, dan jangan lupa bahwa di dalamnya juga harus ada sumber daripada sumber daya alam, artinya materialnya, sumber material bentuk usahanya, baik usaha maupun jasa. Jadi dalam satu organisasi bisnis tentu harus dibangun melalui organisasi bisnis yang baik dengan modal emosi, bukan emosi negatif, tetapi emosi yang positif. Jadi di sini bahwa keterkaitan dengan ini di dalam menurut H.M. Syahrial Yusuf menjelaskan panjang lebar tentang kesuksesan, terutama kesuksesan menurut pandangan Islam. Kalau kesuksesan menurut pandangan artinya lepas dari orang sekuler, tentu kesuksesannya dibangun dengan cara apapun. Dia tidak mempertimbangkan halal dan haram. Dia tidak mempertimbangkan boleh dan tidak boleh. Jadi makanya fenomena kesuksesan di sini dibangun dengan cara seperti di sini sukses yang dicapai setiap orang adalah berdasarkan ukuran masing-masing individu. Di mana seperti memiliki harta yang banyak, menjadi orang terpandang dan dimuliakan orang karena harta, ya. Jadi menjadi orang yang terpandang, ingin menjadi orang yang terpandang dan dimuliakan orang karena hartanya. Menjadi ilmuwan melalui pendidikan tinggi dan atau menjadi pemimpin suatu perkumpulan kejahatan dan sebagainya. Sukses dapat dicapai dengan berbagai cara. Ada yang melalui dengan cara yang positif. Tadi yang positif. Ada yang dicapai melalui yang negatif, melawan hukum negara dan etika keagamaan. Tadi etika keagamaan itu sudah dibahas di
bab ketiga. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini makanya menurut HM Syahrial Yusuf menjelaskan tentang kesuksesan, terutama kesuksesan menurut pandangan Islam. Bagi seorang muslim, sukses atau berhasil, hasil suatu prestasi, memiliki standar yang sudah baku karena setiap muslim terkait erat dengan akidah yang dianutnya. Jelas ya, bahwa kesuksesannya harus dibangun dengan cara yang benar sesuai dengan syariat. Karena dalam Islam sendiri yang halal dan yang haram itu jelas. Jadi yang benar dan yang salah itu jelas. Ada tuntunannya ya, ada syariatnya. Melalui akidah tersebut, ia menentukan sebuah kesuksesan. Akidah seorang muslim mengajarkan bahwa segala sesuatu berada dalam kekuasaan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, ketika mencari hakikat kesuksesan, maka secara otomatis ia akan mengambil pengertian sukses melalui konsep Allah Subhanahu wa taala dalam syariatnya. Orang dikatakan sukses kalau rumahnya mentereng, kalau mobilnya mewah, kalau gaya hidupnya modern. Nah, itu ukuran-ukuran hedonisme, ukuran kesuksesan secara duniawi. Sementara harus diimbangi dengan landasan-landasan syariat Islam. Ya, karena kita bahasannya adalah kewirausahaan dan bisnis syariah, tentu harus landasannya adalah syariat Islam. Menentukan bahwa yang haram jelas, al-haramu bayyinun, yang halal juga bayyinun jelas, maka kita harus ada dalam koridor, artinya ada dalam batas-batas legalitas secara syariah. Banyak orang sukses tetapi barangkali tidak sesuai dengan konsep syariah. Ya, jadi banyak orang mendapatkan sukses keduniawian, tapi banyak juga yang melanggar dengan konsep-konsep yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Ya, jadi yang seperti tadi bahwa kekayaannya dengan cara menipu, kemudian dengan cara yang ilegal, mengurangi timbangan, mengurangi ukuran, mengurangi takaran. Kalau itu misalnya pedagang yang baik banyak, tetapi pedagang yang tidak baik juga ada dalam semua aktivitas bisnis. Pebisnis yang baik banyak, kemudian pebisnis yang nakal juga ada. Pegawai yang baik banyak, tapi pegawai yang korup juga ada. Jadi adik-adik, bahwa ukuran kesuksesan sementara dari kacamata kekinian, orang dipandang sukses kalau keberhasilannya itu diukur dengan sebuah materi. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,